Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mardiana dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di video ini saya akan menyelesaikan sebuah proyek saya, ilmu pendidikan historis, yang berjudul Perkembangan Sistem Pendidikan. Di dalam perkembangan sistem pendidikan ini, saya akan membahas yaitu yang pertama, perkembangan sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda, yang kedua, perkembangan sistem pendidikan pada masa militer Jepang, yang ketiga, perkembangan sistem pendidikan pasca kemerdekaan, yang keempat, perkembangan sistem pendidikan masa Orde Lama, yang kelima, perkembangan sistem pendidikan pada masa Orde Baru, yang keenam, perkembangan sistem pendidikan masa reformasi. Yang ketujuh, peran pendidikan. Yang kedelapan, jenis-jenis pendidikan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan. 1. Sistem pendidikan masa kolonial Belanda. Masa ini berlangsung dari abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dan sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Sejak Belanda menggantikan kedudukan VOC, kembalinya berkuasa di Hindia Belanda, sudah timbul pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi untuk mendidik tenaga yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintah, terutama di kantor presiden. Jenis-jenis sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yaitu 1. Sekolah-sekolah yang memakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. 2. Sekolah-sekolah memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada zaman VOC, Inggris dan Hindia Belanda, pendidikan untuk rakyat Nusantara sangat terlantar. Setelah adanya tanam paksa tahun 1830, Belanda menjadi kaya raya, maka muncullah suatu usulan dari Van Deventer tahun 1848 yang disebut politik etis, yang isinya agar Belanda membalas budi kepada rakyat Indonesia dalam bentuk edukasi, irigasi, kolonisasi, dan transmigrasi. Usul tersebut memang diterima oleh DPR Belanda, tetapi pelaksanaannya adalah sangat timpang. Sekolah-sekolah dibuka lebih banyak untuk melayani orang-orang Belanda sendiri, sedangkan untuk orang-orang pribumi hanya sebagian kecil saja sekolah-sekolah rendah yang dibuka. Sekolah yang dibuka pada zaman itu yaitu ada Europese Legend School, Holland Island School, Saiken School, Sekolah Keputrian, Sekolah Ambon, Sekolah Angka 1, Sekolah Angka 2, dan sebagainya. Sejak Budi Utomo didirikan pada tahun 1908, maka terdapat perubahan dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah, yaitu antara lain sekolah angka 1 5 tahun ditingkatkan menjadi 6 tahun. Sekolah angka 2 3 tahun ditingkatkan menjadi 5 tahun. Yang kurang cerdas melanjutkan ke kelas 4 dan 5. Yang cerdas melanjutkan ke High School dan boleh melanjutkan ke Mulo. Dari Mulo, SMP 3 tahun dapat melanjutkan ke AMS. Dari AMS, SMA 3 tahun dapat melanjutkan ke GHS atau kedokteran, RHS Sekolah Tinggi Hukum, dan THS Sekolah Tinggi Teknik. Selain model pendidikan Belanda, terdapat juga model pendidikan Islam pesantren. Pesantren Salafiyah merupakan salah satu lembaga keislaman dalam masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari sistem nasional di Indonesia. Pesantren Salafiyah merupakan pendidikan yang dikelola dengan berlandaskan norma-norma Al-Quran dan Hadis, yaitu pengelolaan yang berlandaskan pada sumber-sumber dan perilaku para nabi yang dikatakan manajemen profetik.
2. Sistem pendidikan masa militer Jepang. Pada zaman Jepang, meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang sangat signifikan. Sebab lewat pendidikan Jepang, sistem pendidikan disatukan. Aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi dalam membuat sistem pendidikan. Pada masa Jepang mulai menerapkan pendidikan untuk rakyat dari semua kalangan untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun. Pada masa Jepang juga, semua perguruan tinggi ditutup, kecuali Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik di Bogor, Sekolah Tinggi Pamogpraja, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Bogor. Jepang juga menerapkan pendidikan militer dibuat untuk tujuan perang, sehingga siswa diwajibkan untuk mengikuti kelas latihan dasar militer dan diwajibkan menghafal lagu kebangsaan Jepang dan Indonesia. Para pengajar diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda, dan di mana juga rakyat Indonesia diwajibkan untuk hormat kepada Dewa Matahari. 3. Perkembangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu, hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, dan telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional. Pada tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme. Pada tanggal 25 November 1945, peranan guru Republik Indonesia mempunyai asas-asas. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak serta nasib para buruh pada umumnya dan juga guru pada khususnya. 4. Sistem pendidikan masa Orde Lama. Periode lama terdiri dari tahun 1945 sampai tahun 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1990 masih dalam keadaan yang sulit. Bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan banyak mengalami kesulitan di mana banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintah saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, dan bertanggung jawab, dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajar yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah 1. Sekolah rakyat. Nama pendidikannya yaitu selama 3 tahun menjadi 6 tahun. 2. Pendidikan guru selama 4 tahun. 3. Pendidikan umum yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. 4. Pendidikan kejuruan pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. 5. Pendidikan teknik meliputi sekolah teknik pertama atau STP, sekolah teknik menengah atau STM. 5. Sistem perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar biasa disebut sebagai wajib belajar 6 tahun.
Kurikulum tahun 1984 mengusung kedudukan siswa yang aktif yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif. EBTANAS dan UMPTN adalah seleksi menjadi penyeragaman intelektualitas peserta didik. 6. Sistem pendidikan masa reformasi. Pada era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBND, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam pemberian dana bantuan operasional sekolah, wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan standar penghasilan guru dengan adanya sertifikat guru serta pemberian bantuan pendidikan untuk meningkatkan potensi guru dan sebagainya. Pada masa ini Indonesia juga mengalami beberapa pergantian kurikulum. 1. Kurikulum tahun 1999 yang merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum 1994. 2. Kurikulum 2004 atau KBK. 3. Kurikulum 2006 atau KTSP, dan terakhir kurikulum 2013. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang baik, kreatif, inovatif, produktif, serta mampu bersaing demi kemajuan peradaban negara bahkan dunia. 7. Peran pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang lain. Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dalam perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang di dalam masyarakat yang kompleks. Fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang terjadi. 8. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga resmi di mana pendidikan yang dimiliki peraturan yang ketat dan meningkat. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diperoleh dari lembaga tidak resmi dan tidak terlalu diikat peraturan. Contohnya PAUD TPA, pendidikan lanjut usia, dan sebagainya. 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perubahan dalam sistem pendidikan. 1. Faktor tujuan pendidikan. 2. Faktor pendidik. 3. Faktor peserta didik. 4. Faktor alat pendidikan. Dan 5. Faktor lingkungan pendidikan. Itulah video proyek ilmu pendidikan historis perkembangan sistem pendidikan saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan materi dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.